J-Hope mengakui ada satu jenis orang yang dia tidak tahan. J-Hope BTS baru-baru ini melakukan wawancara dengan Esquire Korea. Di sini ia memilih di antara dua pilihan dalam berbagai kategori. Salah satu pertanyaan yang membuatnya geli adalah ketika dia harus memilih di antara dua hal yang membuat dia kesal. Orang yang berantakan versus orang yang selalu terlambat. Mana yang lebih buruk? Orang yang selalu membuat kekacauan setiap kali berkunjung versus orang yang tidak pernah tepat waktu. Jawaban tidak langsung datang. J-Hope mengakui bahwa kedua pilihan itu jauh dari kata ideal di matanya. Penari BTS ini bahkan bercanda bahwa seseorang harus mencoba memutuskan hubungan dengan orang-orang yang merupakan salah satu dari keduanya. Yang ini sulit, orang-orang seperti ini, kamu harus berhenti menemui mereka, kata J-Hope. Tapi, kalau dia harus memilih satu untuk dihilangkan, itu pasti yang terakhir. Bahkan J-Hope mengatakan bahwa dia tidak tahan dengan orang yang tidak pernah tepat waktu. Aku akan pergi dengan yang kedua, aku tidak tahan dengan orang yang terlambat, kata J-Hope. Dia menjelaskan bahwa seseorang yang tidak tepat waktu lebih merupakan penghalang bagi orang lain daripada orang yang berantakan. Kamar yang tidak teratur dapat diperbaiki, tapi kebiasaan terlambat tergantung pada orangnya sendiri. Aku selalu bisa membersihkan ketika mereka membuat kekacauan, tapi terlambat adalah tentang perilaku dasar, kata J-Hope. Yang kedua, kenapa Jungkook tidak merasa terpaut sebelum debut solo? Jungkook baru-baru ini melakukan wawancara dengan Weverse Magazine. Di sini ia menggali lebih dalam pemikirannya akhir-akhir ini, mulai dari cita-citanya sebagai seniman hingga hal-hal baru yang ia pelajari. Mengenai hal terakhir, dia saat ini sedang mengalami hal baru saat mempromosikan lagu solo pertamanya Seven. Jungkook menyadari sejak awal bahwa ini adalah pengalaman yang sangat berbeda dari yang biasa dia alami sebagai anggota BTS. Dia mengaku kadang merasa kesepian karena rutinitasnya sekarang jauh berbeda sebagai solois. Pertama, dia tidak berinteraksi dengan banyak orang seperti sebelumnya. Kamu tahu, aku bertemu banyak orang yang berbeda ketika aku bekerja dengan grup, baik sengaja maupun tidak, kata Jungkook. Dia menambahkan bahwa dia juga sangat sibuk saat ini. Dia tidak bisa tidak merasa terombang-ambing atau tersesat karena kurangnya interaksi sosial dan waktu pribadi. Aku biasa pulang dan beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaan, tapi akhir-akhir ini tidak seperti itu, jadi aku merasa terombang-ambing, kata Jungkook. Makna BTS memastikan untuk mengatasi masalah ini, yang paling penting adalah dia menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat dan berkumpul dengan orang yang dicintainya termasuk anggota BTS lainnya. Selama ini aku santai saja dan sekarang aku ingin berada di sekitar orang lain, seperti bergaul dengan anggota lain atau orang lain. Aku ingin mendengar dari orang lain, kata Jungkook. Sementara itu, Seven milik Jungkook menjadi lagu tercepat yang pernah melampaui 100 juta streaming dalam sejarah Spotify. Dalam prestasi luar biasa dari dominasi globalnya, lagu solo anggota BTS Jungkook Seven yang menampilkan Latu telah mencapai tonggak sejarah di platform streaming musik Spotify. Seven milik Jungkook mencapai rekor melampaui 100 juta streaming dalam waktu kurang dari 6 hari dan menjadi lagu tercepat yang pernah mencapai tonggak sejarah ini dalam sejarah Spotify. Rekor sebelumnya dipegang oleh Flower milik Miley Cyrus yang mencapai 100 juta streaming dalam 7 hari. Seven telah memikat jutaan penggemar di seluruh dunia dengan melodi yang memukau dan lirik yang menyentuh, memperkuat posisi Jungkook sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam industri musik. Tak hanya itu, Jungkook juga memenangkan nomor 1 plus pertunjukan dari 20 Juli M Countdown. Mnet M Countdown kembali untuk acara mingguannya yang menampilkan penampilan dari artis favoritmu. Pada episode minggu ini, NCT Dream kembali dengan ISTG, Mire dengan Jump, dan iChillin kembali dengan Kickstart. Adapun pemenangnya New Jeans dan Jungkook adalah nominasi, tetapi Jungkook menang dengan Seven. Selamat untuk Jungkook. Penampilan lainnya termasuk Jooheon, YGX, Coco 1 and 2, Odd Eye, Circle and Mix, Zero Base One, Dara 335, Nam Donghyun, Queen's Eye, Ekturn, dan Lunate. Yang ketiga, biografi ulang tahun ke-10 BTS Beyond the Story, rekor 10 tahun BTS memuncaki daftar The New York Times bestseller. Buku resmi dari grup ikonik BTS telah menggemparkan pasar buku Amerika Serikat. Berjudul Beyond the Story 10 Years Record of BTS, buku ini dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-10 BTS yang luar biasa sejak debut mereka. Menurut daftar The New York Times bestseller yang diterbitkan oleh New York Times pada 19 Juli, Beyond the Story mengamankan posisi teratas dalam kategori hardcover non-fiksi dan gabungan cetak dan e-book non-kategori fiksi.
Pencapaian ini benar-benar bersejarah karena menandai pertama kalinya sebuah buku karya penulis Korea BTS dan Myung Sokang mengklaim posisi nomor 1 dalam daftar The New York Times bestseller. Kesuksesan luar biasa buku ini dapat dikaitkan dengan para penggemar yang berdedikasi dan kontennya yang menawan, menjelaskan perjalanan BTS menjadi ikon pop abad ke-21. Popularitas Beyond the Story yang luar biasa terbukti tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Ini dengan cepat mencapai posisi teratas dalam daftar buku terlaris mingguan toko buku online domestik seperti Yes24 dan Aladdin segera setelah versi Korea tersedia untuk pre-order bulan lalu. Setelah rilis resminya, buku itu melejit ke puncak daftar buku terlaris mingguan Kyobo Book Center. Khususnya, pengaruh buku itu juga meluas ke pasar internasional, mendominasi daftar buku terlaris Amazon di beberapa negara dan wilayah, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Australia, dan Jepang. Lonjakan minat sangat mencengangkan di Amazon Brasil, di mana Beyond the Story bahkan mencetak rekor baru untuk jumlah pre-order tertinggi yang pernah ada. Beyond the Story menangkap esensi dari perjalanan luar biasa BTS selama dekade terakhir, mengungkap kisah tak terhitung dari sensasi pop yang dicintai secara global ini. Kesuksesan luar biasa buku ini merupakan bukti pengaruh besar BTS dan hubungan mendalam mereka dengan basis penggemar setia mereka. Tak hanya itu, The Astronaut oleh Jin mencapai 200 juta streaming di Spotify. Lagu Jin The Astronaut melambung ke ketinggian baru melampaui 200 juta streaming di Spotify. Dalam pencapaian yang luar biasa, lagu menawan Jin The Astronaut telah mencapai tonggak sejarah lainnya dengan melampaui 200 juta streaming di Spotify. Ini menunjukkan bakatnya dan juga menunjukkan hubungan mendalam yang telah dijalin oleh penggemar di seluruh dunia dengan musiknya. Sejak dirilis, The Astronaut telah menjadi perjalanan emosi bagi para penggemar, membawa mereka dalam perjalanan melalui melodi halus dan lirik yang menyentuh. Kemampuan Jin untuk membuat narasi yang menyentuh hati dengan suara yang menggetarkan jiwa telah meninggalkan dampak besar para penggemar. Beresonansi dengan penggemar dari seluruh dunia. Meskipun tidak punya jangkauan daftar putar yang besar, The Astronaut memulai debutnya di streaming 5,6 juta yang mencengangkan pada 29 Oktober. Itu adalah angka debut tertinggi untuk artis solo pada periode waktu itu. Itu juga terus mendapatkan lebih dari 1,5 juta streaming tiap hari. Menambah daftar pencapaiannya, The Astronaut melampaui pencapaian 200.000 unit terjual di Amerika Serikat, muncul sebagai lagu tercepat yang mencapai pencapaian ini. Penjualan kumulatifnya di Amerika Serikat saja telah melampaui 1,5 juta unit yang mengesankan di semua lagunya. Kesuksesan lagu solo Jin selanjutnya ditunjukkan dengan penampilan yang luar biasa di tanggal lagu digital terlaris 2022, di mana The Astronaut melejit ke posisi 5 besar melampaui penjualan grupnya sendiri. Hebatnya, bahkan dalam menghadapi persaingan sengit, selama minggu perilisannya, The Astronaut naik ke posisi luar biasa di nomor 51 di tanggal lagu Hot 100, menjadikannya penampilan pertama dengan tanggal lagu tertinggi untuk artis K-pop. Dia juga menjadi solois pertama yang menghabiskan 15 minggu berturut-turut di tanggal lagu penjualan lagu digital dunia Billboard. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.